merampok uang negara lalu dikeluarkan lebih cepat. Ini tidak berlaku di dalam konsep penghematan di dalam sistem penitensir. Tapi kalau terkait tindak pidana ringan di sebuah negara yang bercita-cita akan mengejar koruptor hingga ke Antartika, lalu kemudian diberikan kemudahan-kemudahan yang signifikan mengurangi masa pidana mereka. Bagi saya keberpihakannya yang tidak terlihat. Apalagi sepengetahuan saya konsep pemberantasan kasus-kasus extraordinary ya, white collar crime ini biasanya jauh lebih keras, tegas gitu ya. Nah, pemberian seperti ini dicicil potongan remisinya berkali-kali, PK juga dimenangkan, memang tidak menunjukkan keberpihakan kita dalam upaya pemberantasan korupsi. Orang yang punya kuasa begitu mudah mendapatkan remisi dan kemudian mereka bisa bebas sedemikian rupa dalam hal-hal yang menurut kita tidak dialami oleh pelaku tindak pidana lain, terutama kasus-kasus yang juga dianggap sebagai extraordinary. Misalnya tindak pidana terorisme gitu ya, itu tidak akan pernah dapat yang begini-beginian gitu ya. Oke, kalau ngomong kepercayaan publik, ini kan publik juga sudah bertanya-tanya kalau memang ada, ya ini kan sudah terdakwa ya, sudah terlihat ketika sistem peradilan kita menjadi, ya dinilai tebang pilih lah gitu ya, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi gitu. Nah kira-kira dampak publiknya bagaimana terhadap sistem peradilan kita? Apakah publik masih bisa percaya dengan sistem peradilan kita dengan peristiwa-peristiwa seperti ini? Kalau ini tidak hanya soal peradilan ya, karena penghukuman pemidananya oleh pengadilan memang di kasus PK dia diringankan. Tapi dalam konteks ini sistem penitensiar kita. Bagaimana penghukuman itu dijatuhkan kepada orang yang dianggap bersalah. Nah, sistem penitensiar kita ini kadang-kadang kalau maling ayam itu bisa lama. Bahkan banyak kasus yang ditangani teman-teman LBH di seluruh Indonesia itu kejadian kecil-kecil ya, maling kecil-kecil itu bisa dipukulin habis itu di kantor-kantor kepolisian hingga ditahanan. Tapi untuk kasus-kasus korupsi selalu ada pengistimewaan ya. Hukuman terus dikurangi dalam 1 tahun itu, bahkan bisa 2 tahun seorang terpidana kasus korupsi diberikan remisi dan lain-lain. Nah bagi saya ini tidak sehat. Orang pasti bisa merasakan ya, sebuah tindakan itu tidak adil bagi mereka. Dan dalam kasus Setnov ini semua orang sudah tahu bahwa dari awal banyak sekali pengistimewaan kepada Pak Setnov ya. Ruangannya ber-AC, ada kulkasnya, sangat mewah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mengherankan publik akan terjadi di konteks kasus Pak Setnov. Tetapi orang akan semakin meneguhkan bahwa sistem hukum kita itu tidak sedang bekerja dengan benar ya. Hanya kepada orang-orang kecil lah hukum itu betul-betul tajam, sementara hukum akan sangat menghormati orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan politik untuk kemudian diberikan keringanan-keringanan. Hukum memberikan keleluasaan kepada pejabat ataupun orang-orang besar, terutama yang berada di kancah politik Indonesia, di balik partai politik. Bagaimana Anda menjawab hal ini, Bung Doli? Ya, saya kira ini bisa dilihat dari 2 hal yang ya bisa relevan juga ya. Tentu pertama, kami sebagai posisi di Partai Golkar yang kemudian tadi saya nyatakan bahwa Pak Setnov itu adalah bagian dari Partai Golkar. Ya, terhadap putusan ini ya kita melihatnya bahwa ini memang ada dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita, semua prosedur, mekanisme dan segala macam. Nah, soal adil dan tidak adil, saya kira itu memang ada ruang diskusinya sendiri. Ya, kalau kami sih tentu berharap ya bahwa putusan-putusan seperti ini memang harus sama dan adil dengan semua orang yang juga pernah mendapatkan hukuman ya, mulai dari bukan hanya soal yang mengkorupsi, tapi juga hal-hal yang tadi yang kecil-kecil itu. Tentu kita juga harus detail melihat adanya putusan-putusan seperti ini juga harus berlaku di semua level, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau kembali dalam konteks ini ya, kita kan cuma hanya menerima ya putusan itu. Partai Golkar dalam posisi tidak kemudian ikut campur mengurusi. Sebenarnya terkait dengan pertimbangan itu sama pertimbangannya dengan semua warga binaan yang mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat atau program integrasi lainnya sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa semua warga binaan yang memenuhi persyaratannya itu antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan juga telah menunjukkan penurunan risiko, artinya tidak ada pelanggaran dan lain-lain. Dan juga kalau untuk kasusnya Pak Setnov ini adalah sudah melewati 2/3 dari masa pidananya. Jadi kalau dibilang pertimbangan terbesar, saya dengar tadi Bu Rika juga bilang tadi kan berkelakuan baik gitu ya, mengikuti pembinaan dengan baik selama berada di lapas. Tapi selain itu katanya Pak Setia Novanto ini menjadi inisiator klinik hukum selama di lapas. Begitu ya Bu ya? Apa bisa dijelaskan klinik hukum bagaimana sih Bu ceritanya? Ya, jadi begini, kan saya rasa masyarakat juga sudah mulai paham ya, teredukasi dengan kegiatan bahwa warga binaan di balik jeruji itu tidak hanya diam, tapi diberikan pembinaan, kepribadian, kemandirian. Bahkan tidak sampai di situ, mereka pun diberikan kesempatan. Kita menyebutnya itu warga binaan, support warga binaan, atau semacam peer educator. Artinya bisa jadi mereka menjadi objek pembinaan, tapi jadi mereka jadi pelaku pembinaan. Kita mengetahui bahwa semua warga binaan itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan mereka juga mempunyai kemampuan
juga yang berbeda-beda yang bisa kita berdayakan untuk mendukung kemampuan warga binaan yang lain. Nah, terkait dengan inisiator klinik hukum ini, semua kita termasuk warga binaan kasih pada orang-orang tertentu atau warga binaan tertentu pasti memiliki kebutuhan terkait dengan kegiatan hukumnya. Jadi klinik hukum itu seperti semacam kegiatan pembinaan yang berfokus pada pengetahuan hukum untuk warga binaan, dan ini kita beri ruang. Jadi bukan hanya Pasetnov, siapapun yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing itu akan kita berikan kesempatan, karena memang kita dalam kegiatan pembinaan juga mengembangkan kolaborasi baik itu eksternal maupun dari warga binaan itu sendiri. Pasetnov juga beberapa hal juga yang seperti kami sampaikan, ada kita ini sesuai dengan akselerasi dari Bapak Menteri, adanya kita mengembangkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu memberdayakan warga binaan dan juga dengan memberdayakan lahan yang ada di sana. Jadi kalau dibilang ketahanan pangan apa sih? Ngapain sih Kemenimipas ataupun masyarakat ngurusin ketahanan pangan? Tapi nilai terbesarnya adalah bagaimana ketahanan pangan ini bisa memberikan kesempatan. Itu katanya bisa menghemat anggaran juga untuk anggaran pemasyarakatan sampai 639 miliar lebih. Nah, ini apakah benar demikian, dan apakah tidak ada jalan lain untuk menghemat anggaran selain memberikan pembebasan bersyarat seperti ini, Bu Rika? Betul sekali bahwa di tahun ini untuk 17 Agustus ini aja ya, remisi umum ini kita hemat lebih dari 600 miliar. Nah, tapi sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Itu adalah salah satu dampaknya. Tapi kalau berbicara dengan ini betul Mas, anggaran untuk memberdayakan warga binaan di dalam lapas ataupun membina mereka dapat sangat besar sekali. Sekarang kan kita seharusnya sudah mulai berpikir, sekarang ini bayangkan 600 miliar itu dibandingkan harus dihabiskan untuk membina pelanggar hukum, saya rasa itu akan lebih bermanfaat untuk masyarakat di luar, untuk pelayanan yang lain. Dan satu lagi, di tahun 2026 kita sudah mulai menerapkan pidana alternatif. Di mana pidana alternatif itu ada pidana denda, pidana kerja sosial, dan dia juga pidana pengawasan. Artinya, pidana itu adalah mendorong bagaimana si pelaku atau pelanggar hukum ini langsung membayar ke masyarakat tanpa harus menggerus lagi anggaran negara. Tapi sekali lagi filosofinya dari integrasi ini bukan itu utamanya, adalah memberikan kesempatan warga binaan untuk berintegrasi ke masyarakat. Perlu kami sampaikan, PB ini bukan berarti bebas. Pak Setnov dan warga binaan lain yang diberikan integrasi masih di bawah pembimbingan Balai Pemasyarakatan. Masih wajib mengikuti bimbingan kalau Pak Setnov ini sampai dengan 2029. Dan dalam rentang waktu itu, apabila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran khusus, dan pelanggaran umum khusus itu apa? Wajib mengikuti bimbingan oleh PK-nya masing-masing. Ya, jadi kalau sampai melanggar di situ maka PB-nya akan dicabut. Pun apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang menyinggung terkait dengan publik maupun juga pidana. Demikian. Bu Ferry, saya pikir itu cara berpikir untuk penanganan kasus-kasus biasa. Ini kasus khusus nih, tindak pidana khusus. Kalau diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana umum, itu bagi saya tidak adil. Harus ada penjeraan khusus pula bagi pelaku tindak pidana khusus. Kita mulai dengan logika tadi. Menurut saya logika bahwa ini penghematan itu lucu. Ini orang merampok uang negara lalu dikeluarkan lebih cepat. Ini tidak berlaku di dalam konsep penghematan di dalam sistem penitensir. Tapi kalau terkait tindak pidana ringan, pencandu narkoba, saya setuju itu dipercepat saja karena menumpuk di sel. Nah, ini orang dipidana dalam sel istimewa, sel khusus, enak tidurnya. Bagaimana dia tidak berkelakuan baik? Orang hidupnya tenang di dalam penjara, gitu ya. Yang ribut-ribut itu kan karena dia sel menumpuk dan lain-lain. Ini yang dikurangi. Dari pendekatan logika saja sudah tidak tepat untuk memberikan remisi kepada koruptor. Bagi saya tidak sesuai dengan prinsip penintensir yang benar untuk menjerakan orang, untuk mendidik orang. Konsep keadilan itu kan tidak memperlakukan sama terhadap sesuatu yang berbeda. Ini tindak pidananya saja sudah berbeda, kok diperlakukan sama? Jadi harus ada penghukuman yang bisa membuat jera koruptor agar kita lebih serius menghemat uang negara. Ya. Bicara warga binaan tadi, Bu Rika, kalau kata Bung Ferry, yang nggak bisa disamakan juga warga binaan dengan kasus hukum biasa, dengan extraordinary crime atau extraordinary law, begitu, pelanggaran hukum yang luar biasa seperti yang dilakukan Setia Novanto. Bagaimana Anda menjawab ini, Bu Rika? Ini kami juga sama-sama melakukan aturan yang ada. Apabila tidak diberikan haknya, kami pun akan sama dianggap pelanggar hukum. Artinya aturan ini dikeluarkan bukan ansih langsung dari kita, kami ini juga pelaksana, termasuk juga PK-nya. Kami juga melaksanakan putusan dari MA. Jadi kami di pemasyarakatan, di lapas, di Dijenpas itu melaksanakan aturan yang ada. Jadi kalau dipertanyakan tadi terkait dengan kok tidak harus, saya rasa ruang publik itu sangat penting sekali nih. Nanti Masnya bisa sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang. Kami sebagai pelaksana, dan kami berusaha untuk memberikan hak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau soal tadi Bung Ferry, saya juga tertarik tadi logika bahwa ada kita misalnya ingin menghemat anggaran, tapi ternyata di sel-sel khusus juga untuk orang-orang tertentu selnya nyaman, lebih mewah dari sel-sel orang yang lain begitu. Bagaimana Anda menjawab ini, Bu Rika? Ini saya sampaikan lagi bahwa hemat anggaran itulah adalah dampak lanjutan. Kalau tujuan utamanya adalah mengintegrasikan masyarakat, yang tujuan filosofinya adalah melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Kami berharap dengan reward yang diberikan kepada semua warga binaan yang mengikuti pembinaan, itu mereka tidak mengulangi lagi tindak pidananya. Pun sama dengan Pak Setnov, kami berharap dengan waktu integrasinya ini, Pak Setnov dapat memberikan kontribusi yang aktif untuk kepentingan masyarakat. Tentunya harapan kami seperti itu. Terkait dengannya adanya layanan yang tadinya khusus dan lain-lain, silakan disampaikan. Kami kan terbuka kalau memang itu ada, kami akan segera
kita tindak lanjuti. Oke. Seperti Nah itu Thank you. kalau kata Bu Rika tadi ya, Bu Rika ini ya ataupun Ditjen Pas ini kan hanya pelaksana hukuman, tapi yang menghukumnya lembaganya kita Ya, harus ya. ada diskusi lebih lanjut seperti Ya, itu. Singkat saja. Saya pikir memang tidak akan salah Dirjen Pas ini, kebijakannya di atas ya. Ya. Paling bersalah itu presiden ya. Kenapa kemudian memberikan ruang ini kepada pasukannya di eksekutif Oke. untuk mengintervensi putusan yudikatif. Itu saja menurut saya sudah tidak benar, apalagi kalau kemudian lihat dalam kasus tindak pidana korupsi ya. Mestinya ke depan harus ada putusan-putusan terbaru di Mahkamah Agung yang menghentikan campur tangan eksekutif dalam penghukuman. Misalnya kalau di luar negeri itu ada pembatasan melalui putusan kasus-kasus tertentu itu dinyatakan oleh pengadilan bahwa tidak bisa diberikan keringanan dalam bentuk apapun. Ini